Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfaini Mirza Salsabila. Saya akan mempresentasikan hasil dari kuis saya, yakni dari nomor pertama, poin A, karena kita akan mencari limit X mendekati 1 dari fungsi tersebut. Karena fungsi tersebut terdapat fungsi mutlak, yakni ada 2, X pangkat 2 dikurangi X, dan 1 dikurangi X. Kemudian kita bagi kondisinya, yakni dari X pangkat 2 dikurangi X, kita bagi dua kondisi dari, yakni X kuadrat dikurangi X lebih dari 0, kita dapat domain X lebih dari sama dengan 1. Dan kondisi kedua, X kuadrat dikurangi X kurang dari 0, maka kita dapat domain X kurang dari 1. Kemudian untuk fungsi mutlak 1 dikurangi X kita bagi menjadi dua kondisi, yakni 1 dikurangi X lebih dari sama dengan 0, kita dapat domain X kurang dari sama dengan 1. Dan kondisi kedua, 1 dikurangi X kurang dari 0, maka kita dapat domain X lebih dari 1. Untuk X lebih dari 1 sama dengan 1 atau gabungan dari X lebih dari 1, atau kita bisa menyebutnya limit kanan. Kita hitung limit X mendekati 1 dari kanan. Kita dapat 4 per 3. Kemudian untuk limit kiri, yakni X kurang dari 1, kita dapat limit X mendekati 1 dari kiri, hasilnya adalah negatif 4 per 3. Karena limit kanan dan limit kiri itu berbeda, maka limit X mendekati 1 dari fungsi tersebut tidak ada. Kemudian untuk poin B, kita akan mencari limit X mendekati 0 dari fungsi tersebut. Kita langsung memasukkan saja X sama dengan 0 ke fungsi tersebut, maka kita dapat hasilnya adalah 1. Kemudian selanjutnya nomor 2, kita akan mencari turunan kedua dy per dx dari parameter tersebut. Kita akan mencari dx per dt dan dy per dt. Maka didapat hasil seperti ini, dx per dt, yakni negatif 1 per 1, per 1 dikurangi E pangkat 2T dikali E pangkat T. E pangkat T ini adalah turunan dari sudut ini. Kemudian dy per dt kita dapat hasilnya seperti ini. Dan maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Kita dapat hasilnya negatif 2 E pangkat T per akar 1 ditambah E pangkat 2T. Karena ini masih turunan fungsi pertama, kita akan cari turunan fungsi kedua, yakni d per dt dari turunan pertama ini dibagi dx. Dan kita dapat hasilnya adalah 2, 2 di 2 akar 1 dikurangi E pangkat 2T. Dan dibagi lagi, maaf, karena turunan fungsi kedua kita dapat 2 akar 1 dikurangi E pangkat 2T dibagi 1 tambah E pangkat 2T akar 1 ditambah E pangkat 2T. Kemudian lanjut nomor 3, diketahui garis G itu 3X plus 4Y sama dengan 6. Koordinat titik P itu terletak di garis G dan jarak terdekat dari titik P adalah titik Q, yang mana X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Kita akan cari titik koordinat titik P terlebih dahulu, yakni kita definisikan Y sama dengan 6 dikurangi 3X dibagi 4. Dapat dari persamaan garis G ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus jarak terdekat. Kita dapat seperti ini, X kurangi 2 pangkat 2 tambah Y kurangi 5 pangkat 2. Karena Y tadi sudah didefinisikan, kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Ada nilainya yakni 25 X kuadrat dibagi 16 tambah 20 X 16 tambah 260 16. Kita definisikan kembali D kuadrat ini adalah D kapital. Kemudian untuk mencari minimumnya, kita akan menurunkan terlebih dahulu dari fungsi D tersebut. Kita dapat 50X per 16 ditambah 20 16.
Kemudian karena syarat untuk mencari X minimum itu turunan pertama harus sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 0,4. Nah, X sama dengan negatif 0,4 ini kita bisa mencari nilai Y, yakni hasilnya adalah 1,8. Maka didapat koordinat titik P adalah X sama dengan negatif 0,4 dan Y sama dengan 1,8. Kemudian kita akan mencari jarak terdekat dari titik P ke titik Q. Nah, kita masukkan X dari titik P ini ke dalam persamaan X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2. Nah, kita masukkan semuanya ke sini. Titik P ini sebagai X2 dan Y2 dan titik Q ini sebagai X1 dan Y1. Kita dapat D kuadrat sama dengan 16. Dan jarak terdekatnya adalah 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4 diketahui 2 meter dari kawat itu dibagi menjadi 2 untuk 1 M untuk segi dan 1 M lagi untuk segitiga sama sisi. Nah, yang ditanya adalah tentukan ukuran persegi dan segitiga agar luas total dua bangun yang terbentuk adalah maksimum. Kita definisikan X sama dengan sisi persegi dan Y sisi segitiga sama sisi. Maka persamaannya 4X tambah 3Y sama dengan 2. 4X ini adalah jumlah sisi persegi dan 3 ini adalah jumlah sisi segitiga sama sisi. Dan 2 ini adalah ukuran dari kawat tersebut. Kemudian definisikan kembali luas persegi adalah sama dengan X pangkat 2 dan luas segitiga adalah akar 3 per 4 kali Y pangkat 2. Dan L totalnya menjadi X kuadrat tambah ditambah akar 3 per 4 Y kuadrat. Nah, kemudian kita cari nilai Y, yakni kita dapat 2 dikurangi 4X per 3. Dan masukkan ke dalam persamaan L total tersebut. Didapat seperti ini, kemudian kita turunkan turunan fungsi pertama kita dapat ini, dan kita akan mencari nilai X maksimum. Nah, untuk mencari X maksimum ini kita harus mengenolkan nilai dari turunan fungsi pertama. Kita dapat X sama dengan 0,2175. Terus kita bisa mencari nilainya, yakni kita dapat 0,376. Kemudian kita dapat Y itu sudah kita temukan, maka sisi persegi itu didapat 0,2176 dengan luasnya dapat itu 0,073 meter persegi dan sisi segitiga sama sisi yakni 0,376 dengan luasnya 0,0612 meter persegi dan luas totalnya ini 0,1085 meter persegi atau bisa kita konversikan menjadi 1085 cm persegi. Selanjutnya nomor 5 untuk fungsi X sama dengan 2X plus ln X kuadrat dikurangi 3. Untuk poin A kita akan mencari domain fungsi. Untuk 2X itu domainnya X adalah semua bilangan real. Dan untuk ln X kuadrat dikurangi 3 itu ada syarat yakni X kuadrat dikurangi 3 harus lebih dari 0. Maka kita dapat domainnya adalah X dikurangi negatif akar 3 dan X lebih dari akar 3. Nah, kita cari irisannya, maka kita dapat X ini adalah anggota kurang dari negatif akar 3 dan lebih dari akar 3. Kemudian poin B, daerah naik atau turun dari fungsi F itu sendiri. Kita dapat mencari turunan fungsi pertama, kita dapat 2 tambah 2X dibagi X kuadrat dikurangi 6. Nah, untuk mencari titik kritisnya kita harus membuat 0, maksudnya buat turunan fungsi pertama itu harus sama dengan 0, maka kita dapat fungsi kritisnya itu sebenarnya ada 2. Nah, X1 sama dengan 1,303 ini tidak memenuhi syarat domain dari fungsi F tersebut, yang mana X harus lebih dari akar 3. Karena 1,303 ini adalah kurang dari akar 3, maka
X tersebut tidak memenuhi seperti itu. Untuk X2 ini memenuhi karena X kurang dari negatif akar 3. Nah, kemudian kita cari intervalnya mana yang naik dan turun. Nah, kita ambil X di daerah sini, kita ambil negatif 2,3, maka Y itu adalah nilainya negatif. Maka kita dapat simpulkan bahwa untuk interval ini itu grafiknya menurun. Dan untuk daerah dari negatif 2,303 sampai negatif akar 3 akan mengambil X sama dengan negatif 3. Nah, karena yang didapat Y sama dengan hasilnya negatif, maka kita dapat simpulkan bahwa grafik itu turun. Dan kemudian daerah ketiga ini dari negatif akar 3 sampai akar 3 kita ambil X sama dengan 0, Y-nya itu terdefinisi, artinya tidak ada grafik di antara tersebut. Dan untuk lebih dari ambil daerah keempat terakhir ini adalah eh, sama dengan 2. Nah, untuk nilai Y ini kita dapat nilai 4, yang mana grafik itu bentuknya adalah naik. Nah, dapat disimpulkan daerah naik ada di X lebih dari akar 3 dan daerah turun ada di X kurang dari negatif 2,303 dan di antara negatif 2,303 dan negatif akar 3. Kemudian poin C kita cari titik ekstrim F dan jenisnya, dapat mencari turunan fungsi kedua. Nah, didapat fungsi turunan kedua, dan kita masukkan X ke dalam turunan fungsi kedua, didapat 3,13 yang mana nilai itu adalah lebih dari 0. Maka bisa disimpulkan bahwa negatif 2,303 itu eh, merupakan titik minimum lokal dengan nilai negatif 3,77. Dan selanjutnya, poin D, kita akan mencari daerah cekung ke atas atau ke bawah dan titik beloknya. Kita sudah mengetahui turunan fungsi kedua, yakni ini, dan kita akan mencari titik beloknya dengan mengenolkan turunan fungsi kedua ini. Nah, karena pembilangnya ini definite positif, tidak bisa menghasilkan nilai 0, maka fungsi fx ini tidak memiliki titik belok, sehingga fungsi fx ini tidak memiliki kecekungan. Seperti itu untuk fungsi E. Untuk fungsi ke E. Poin E, yakni kita akan menentukan asimtot untuk fungsi F. Nah, karena fungsi pertama sudah diketahui dan turunan fungsi kedua sudah diketahui juga, maka di atasnya kita juga sudah meninjau titik beloknya itu tidak ada, maka kita dapat mencari titik bantu lain dengan membuat nol atau tidak terdefinisinya fungsi F adalah didapat titiknya negatif akar 3 dan positif akar 3. Didapat yakni asimtot vertikal pada X sama dengan negatif 3 dan X positif akar 3. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Ini adalah titik minimum lokal di X sama dengan negatif 2,303. Dan ini untuk asimtot vertikalnya di negatif akar 3 dan positif akar 3. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Yang di tanyakan adalah suku banyak scalar berderajat 3 dari fungsi f di sekitar x sama dengan 0. Jika fx seperti ini. Kemudian kita akan mencari fungsi pertama di x sama dengan 0 didapat itu nilainya 2, dan turunan fungsi pertama di x0 kita dapat negatif 1, turunan fungsi kedua di x0 kita dapat negatif 2, dan turunan fungsi ketiga eh, di X0 itu sama dengan 2. Nah, jadi fungsi suku banyak Taylor berderajat 3. Untuk fungsi tersebut di X sama dengan 0, kita dapat 2 dikurangi X kurangi X kurangi 2 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 3 pangkat dikurangi X pangkat 3 per 3. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.